Mencegah lebih baik daripada pengobatan. Betul. Kalau sudah sakit, nah ini yang penting, segeralah berobat. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa, bincang-bincang dengan Dr. Agung Suprijadi, SPB. Dokter spesialis bedah RSUD Jombang, membahas tentang nyeri perut. Selamat siang pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa. Berjumpa lagi dengan saya Cinta Prayoga di acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Seperti pertemuan sebelum-sebelumnya, saya tentunya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani seorang narasumber yang sangat kompeten, yang sangat pintar di bidangnya. Beliau adalah Dr. Agung Suprijadi, spesialis bedah di RSUD Kabupaten Jombang. Untuk tema yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu seputar tentang akut abdomen. Sebelum itu kita sapa dulu beliau, Dr. Agung. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, terima Gimana, kasih. Dok, kabarnya Dok hari ini, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa, Dok? Alhamdulillah pasiennya baik-baik semua, Oke, alhamdulillah. terkontrol. Ini tadi Alhamdulillah. saya lari habis dari poli ke sini. Demi ini, Dok ya? Demi. Enggak, memang jadwalnya padat. Oh gitu. Aduh, Sampai sini saya habis udah poli GR. kita lari ke kamar operasi. Oke. Nah, yang penting kan satu, pelayanan tepat waktu. Ya. Terima kasih sebelumnya Oke. karena sudah meluangkan waktunya, kesibukannya Dr. Agung untuk mengisi Humas Ya. RSUD Jombang. Oke. Ini sepertinya sudah pertemuan ke berapa, Dok? Sudah pernah ya, Dok ya sebenarnya? Ya sudah sering mungkin, pernah. tapi kalau di sini ya mungkin kurang sering Gitu ya, Dok. kurang nanti, sering nanti diajak. boleh nanti minggu depan kita lagi ya, Oh, Dok ya? boleh, ya. Boleh, jangan bosan-bosan loh, Dokter Ya, Agung. enggak. Konsumsi yang menarik kok. Baik. Baik, Dokter, sebelum seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita ini akan membahas perihal tentang akut abdomen ya, Dok. Nah, Boleh saya koreksi? Boleh. Apa, Dok? Aslinya bukan akut abdomen, itu akut abdomen istilah medis. Oke. Jadi nanti di sini ada hal-hal yang mungkin audiens akan dapat belajar banyak tentang materi yang kita sampaikan, yaitu nyeri perut. Oke, nyeri perut. Oh, itu bahasa mudahnya ya, nyeri Betul, perut. nyeri perut. Oke, nah, Dok, kenapa sih, Dok, kok tertarik ngambil tema ini? Nah, satu, Atau kebanyakan pasien kita yang datang ke poli ataupun ke UGD kita, baik. 30-40% itu dengan keluhan nyeri perut oleh sebab apapun. Bahkan kalau saya tanya rekan-rekan yang lain, nyeri perut itu bukan hanya kaplikannya dokter bedah. Kaplikannya dokter anak ada, kaplikannya dokter penyakit dalam ada, urologi ada, terus kemudian dokter jantung ada. Oh, iya, Dok. Iya. Jadi beliau aslinya datang dengan kelainan jantung, serangan jantung, tapi nyerinya menjalar ke perut. Sampai ke perut. Nah, sampai itu. Berdampaknya seperti itu. Nah, ya, ada yang kebanyakan mungkin rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang kelewatan. Bahkan di bagian kandungan juga ada nyeri perut. Nah, seluas itu keluhannya karena perut adalah organ yang sangat kompleks. Oleh karena itu, harapan kita dengan saya mengajak Bapak Ibu mendengarkan materi ini, siapa tahu ada keluarga yang sakit agar tidak datang terlambat, Mbak. Oke. Karena apa? Pencernaan adalah organ yang banyak kumannya. Jadi kalau datang terlambat sudah komplikasi, penanganannya susah. Oke, Iya. jadi itu tadi kenapa Iya. alasannya panjenengan mengambil tema materi ini ya, Dokter. Iya, betul. Dokter, sebenarnya sakit perut ini gejalanya seperti apa sih, Dok? Apakah memang, karena kan kadang sakitnya ada yang di sebelah kanan, ada di sebelah kiri, karena kita nggak bisa membedakan nih, Dok. Nah. Apanya nih, Dok? Iya. Nah, betul sekali. Iya. Pertanyaan sangat kreatif dan itu memang jadi PR kita. Kenapa? Kalau pasien itu datang, kondisinya masih bagus, oke. Tapi kalau kemudian pasien itu datang, sulit diajak ngomong. Contohnya apa kira-kira? Apa tuh, Dok? Pasiennya anak-anak, bayi, datang sudah mual muntah, Nangis aja ya, Dok. Nah, Iya. kadang itu sudah berobat ke sana kemari, kemudian datang ke tempat kita, ke UGD kita, ternyata yang dipikir hanya mual muntah, diare biasa, dipikir dehidrasi, ternyata ususnya meluntir. Oh, astaga, apa ini? Pernah dengar istilah invaginasi? Jadi usus masuk ke usus terpaksa. Itu sudah bukan bagiannya lagi dokter anak. Dari dokter anak langsung konsul ke bedah.
terpaksa harus operasi. Nah, jadi variasi pasien itu datang ke rumah sakit kita, ke poli, ke UGD itu grade-nya atau keluhannya bervariasi sekali. Mulai dari yang ringan, nggak mau makan sampai sudah nggak bisa berak. Oh, sampai seperti itu. Nah, otomatis kita sangat berharap ada Bapak Ibu membawa keluarga berobat kemana aja, tidak hanya ke RSUD Jombang tentunya, itu dalam kondisi seawal mungkin. Oke, jangan nunggu parah dulu ya. Jangan nunggu parah dulu, jangan sampai pengobatan alternatif. Nah, itu iya. Itu pesan yang sangat penting. Kenapa? Ya, kan sekarang sudah banyak fasilitas, berobat gratis, operasi gratis. Pakailah fasilitas yang sudah disediakan pemerintah dengan fasilitas BPJS. Ya, itu Anda bisa berobat sehingga jangan sampai terlambat. Nah, sedangkan apa yang harus dipersiapkan pada saat datang aslinya gampang. Satu, kalau administrasi ya, kan kita datang itu masih cari utangan, itu tidak ada cerita karena sudah ada BPJS. Baik. Ya, dok masih ini nggak ada yang ngantar, ambulan desa sudah ada. Jadi di Jombang itu alhamdulillah sudah sangat terbantu sekali. Iya benar dok. Nah, sehingga datanglah segera. Asal Anda datang ke tempat yang tepat, maka nanti dapat pelayanan yang cepat dan tepat. Ya. Terus dokter di UGD dan teman-teman kita di Poli itu sangat akan terbantu oleh Bapak Ibu apabila satu bisa mendeskripsikan luka. Mendeskripsikan nyerinya. Kenapa? Pokoknya mbah saya ini sudah 3 hari tidak bisa makan minum. Aduh, kalau sudah gitu itu kita juga pusing. Setelah itu minum Panadol. Sorry bukan Panadol. Ya, obat anti nyeri kepala. Iya. Pokoknya ini enggak ada. Yang ini sudah satu rumah, enggak ada yang menemani, tahu-tahu tetangga beritahu. Nah, itu yang susah sekali. Ya, itu yang pertama. Anamnese, keluhan, mulai kapan nyerinya seperti apa, ini sudah diobatkan apa, terus kemudian apakah mungkin nyeri itu berkurang? Bisa. Misalnya yang sering kita dengar sakit mah. Ya. Setelah minum obat ini nyerinya hilang dok, terus tapi mbak tidak mau makan, ya nyeri lagi. Ya, jadi konotasinya sudah jelas. Selain keluhan yang berkaitan dengan profil nyeri juga, andai kata, oh ya ini sudah pernah berobat ke rumah sakit A, sudah pernah di USG, berkas-berkasnya dibawa. Oke, jadi semuanya itu historinya ya. Betul, pemeriksaan tambahan histori itu akan membantu penanganan agar lebih cepat. Oke, dan pastinya kalau ketika di RMS harus jujur ya dok ya. Terima kasih. Itu biasanya. Kebanyakan ada mitos. Kenapa kok tidak jujur? Saya takut nanti dimarahi. Jangan. Jadi keluhan itu sangat membantu kita untuk mengeksplor apa keluhannya, komplikasinya sudah seberapa parah, dan nanti tentu saja tenaga medis yang ada di tempat kita akan membantu. Satu, penyakitnya apa? Ini akan dilakukan pemeriksaan apa? Nanti perlu dilakukan tindakan pembedahan atau tidak. Jadi jangan takut datang ke UGD nanti dioperasi. Operasi hanya salah satu cara untuk kesembuhan. Nah, itu mitos-mitos yang harus betul-betul kita sadari agar tidak terjadi delay penanganan. Tadi kan dokter Agung mengambil tema nyeri perut. Nah, ini gejala-gejalanya apa sih dok selain nyeri perut ini dok? Gejala atau penyebab? Penyebabnya. Penyebabnya tidak saya salahkan. Karena apa? Masyarakat awam pun juga, dok, ini penyebab. Gejalanya apa? Gejala ya nyeri perut itu bu. Penyebabnya kita harus kembali lagi. Kalau pada saat pasien datang bisa bercerita itu bagus. Misalnya nyeri perut saya di bagian atas dok, setiap habis makan. Atau di bagian bawah kalau habis setelah menjelang menstruasi jelas. Jadi nanti misalnya kalau Bapak Ibu kepingin dapat ilmunya. Kembali, nyeri perut bagian atas itu organnya yang bagian atas ada liver. Ada lambung, ada kantong empedu, saluran empedu, itu yang sebelah kanan.
Jadi sebelah kanan. Atas kita. kanan ya dok ya? Ya, Berarti kanan. baik. Di sebelah kiri ada limpa. Sebelah kiri ada Ya, limpa. dibalik lagi di bagian belakang ada ginjal. Duh, ginjal apa hubungan sama sakit perut? Iya, ada penyakit namanya batu ginjal. Kemudian terjadi penyumbatan, beliau pasiennya akan sakit sekali. Betul sekali. Nah, itu wajib diceritakan. Jadi di bagian atas perut kita seperti itu. Sedangkan di bagian perut kita di bagian bawah itu satu ada usus halus. Yang kedua ada usus besar. Di antara pergantian usus halus dan usus besar ada usus buntu. Di bawahnya lagi ada rahim. Dengan tetangganya. Apa tetangganya itu? Di situ ada ovarium dan saluran peranaan. Nah, di depannya lagi ada kantung saluran kencing, kantung seni. Nah, atau vesika filia. Nah, apabila yang seperti itu dilalah di bawahnya ada batu menyumbat, itu yang akan menimbulkan nyeri mendadak. Ya, bahkan kadang nyeri nggak seberapa, tapi saya kencing darah. Nah, patut dicurigai ya. Patut dicurigai. Oke. Jadi nyeri ini juga bisa disebabkan karena beberapa faktor tadi, karena memang banyak sekali organ-organ di dalam perut banyak kita. organ. Dan bagaimana dok itu mendeteksinya, mendiagnosis seseorang? Karena kan kita nggak tahu nih dok ya. Sebagai orang awam nih dok ya. Jadi yang satu setelah disampaikan, maka yang terjadi adalah dokter di UGD atau di Poli akan menggali riwayat. Setelah dilakukan anamnese, menggali riwayat. Jadi tadi yang panjenengan sampaikan betul, kejujuran dan ketelitian. Karena mungkin yang bercerita yang membawa bukan orang yang satu rumah. Kemudian oleh tenaga medis kita akan dilakukan pemeriksaan perut dan organ sekitarnya, termasuk mungkin pinggangnya diketok. Kadang kan persepsi pasien juga lucu. Tuh ini yang keluhannya nyeri di bagian perut kok yang pinggangnya diperiksa. Iya, jangan sampai ada kelewatan. Jika dalam pemeriksaan itu kemudian ternyata masih belum jelas, akan dilakukan pemeriksaan tambahan. Di tempat kita di RSUD Jombang peralatannya sudah lengkap, termasuk USG, CT scan, endoskopi, kolonoskopi, kemudian colon in loop, itu bisa. Waduh, udah lama banget ya. Itu apa aja dok? Ya nanti dokternya akan menjelaskan ke bapak ibu sesuai dengan keperluan. Tapi jangan ini, dok saya datang saya minta USG, loh ibu sakitnya apa? Pokoknya sakit di USG. Nah, itu yang susah. Jadi yang penting Anda bawa sedini mungkin. Jadi ada pemeriksaan tambahan. Kalaupun pemeriksaan tambahan itu masih belum bisa menggali, maka dokter misalnya di bagian kita ya bedah, ini kok kecenderung ke arah kandungan, maka dokter dari Poli Bedah juga akan merujuk, mengkonsultasikan ke bagian dokter kandungan, ke bagian yang bersesuaian dengan keahliannya. Jadi melibatkan DPJP lain juga ya dok. Jadi tidak langsung divonis, oh ibu sakit parah, ini harus ngamar, tidak. Yang penting nanti beliau-beliau di Poli atau di UGD akan menyampaikan apa rencananya. Nah, dan keluarga harus tahu, dan nanti kalaupun dimintai persetujuan tindakan atau pemeriksaan tambahan nanti akan diberi edukasi. Mau atau tidak mau. Nanti tergantung dari keluarga. Jadi tenang saja, yang penting kita saling terbuka. Betul, itu tadi ya di anamnesa dulu, terus kemudian riwayatnya akan dicek. Kemudian nanti kalau memang diperlukan pemeriksaan penunjang, nanti akan dilakukan pemeriksaan penunjang tambahan. Itu tadi ya harus jujur juga ya, karena itu juga membantu para DPJP juga untuk memeriksa menganalisis pasien juga ya dokter ya. Dokter, yang ingin saya tanyakan juga, faktor-faktor siapa saja sih dok yang istilahnya dapat meningkatkan seseorang ini mengalami nyeri perut? Nah, faktor-faktor apa aja? Mungkin dari segi umurnya atau mungkin karena dari asupan makanannya harus dijaga atau bagaimana dok? Jadi dari sekian 30-40% penyakit itu sebenarnya hasilnya ringan.
Terbanyak karena pola makan. Oke. Pola nah makan. ini. Jadi beliau mungkin, saya dok sejak kecil itu nggak biasa sarapan pagi. Lah muncullah penyakit. Oke. Dok saya biasa kok merokok sehari itu sekian. Ya itu jangan. Oke. Karena apa? Itu berpotensi di kemudian hari menjadi penyakit yang berpotensi menimbulkan aterosklerosis. Oke. Dok, saya itu biasa makan, kalau nggak makan nasi banyak, nggak rusuh. Nah, makan berlebihan itu nanti juga membebani pencernaan. Bahaya ini ya dok ya. Oke. Sorry, bukan yang situ ya. Terus, baik, Dok. pokoknya kalau saya nggak makan, terus kemudian nggak ngopi, lah itu masih aman. Makan dulu baru ngopi. Yang terjadi banyak perut kosong, Ngopi saya nggak dulu. makan, nggak apa-apa, yang penting ngopi. Nah, gitu jangan. kebanyakannya. Ya, terus ada bahan makan tertentu yang sekarang superfood. Pernah dengar istilah superfood? Apa tuh dok? Nah, makanan yang sudah diolah berulang-ulang sehingga nilai gizinya menurun, Berkurang. tapi enak. Nah, kalau dulu istilah kita waktu masih muda adalah junk food. Nah, terlalu oke. panas, terlalu kecut, terlalu ekstrim, terlalu pedas. Nah, pedas sampai level setan. Nah, padahal setan tidak pernah makan setan. Nah, Gitu, jangan gitu. bilang merek. Iya. Oke dok, baik, Ya, baik, ya, baik. jadi dengan pola makan yang baik, tertata itu justru akan memperbaiki akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit yang tidak perlu terjadi. Oke. Terus selain kita waspada, kita juga harus menjaga penyakit itu tidak muncul. Contohnya kita habis kena COVID, sudah terbiasa cuci tangan, Betul. itu kebiasaan itu diteruskan. Iya. Karena apa? Makanan sudah bersih, tapi tangan kita belum. Belum tentu. Oke. Kemudian makan yang kita sudah cuci tangan dong, makan sudah bersih, yang masak tangannya kotor. Nah, susah juga ya dok ya. Ya, Oke. ya artinya makanlah di tempat yang memang benar-benar Oke. Anda lihat di belakangnya, Iya, bersih, higienis, tidak asal. Loh dok, saya ini kan pesan lewat hantaran, jadi saya tidak tahu. Tapi ya itu yang susah. Iya, Nah, terus ada lagi, selain sakit, kita juga bisa menjaga agar tidak gampang sakit. Apa contohnya? Olahraga teratur. Oke. Nah, Iya. ya benar. itu yang penting sih. penting. Iya. Karena apa? Kalau Anda jatuh sakit, maka kita selalu sudah mikir biaya. Biaya katakanlah sudah cover waktu terbuang. Betul. Yang ketiga, waktu terbuang pasti ada orang lain yang akan menunggu. Betul, iya. Waktu juga waktu produktif akan turun. Andai kata itu bisa semua kita hindarkan, maka waktu produktif kita, dan sekarang ada istilahnya yang bagus, waktu jalan-jalan akan tidak terganggu. Oke, waktu healing nih dok ya. Healing ya, itu kita santai aja healing. juga, Nah, oke. bayangkan Anda berkeluarga mau healing, salah satu anggota keluarga Anda ada yang Sakit udah wes kacau ya dok ya, Ya, pasti planningnya schedule rusak kacau. semua. Iya, Ya. baik, oke. Jadi dari segi pola makan, lifestyle-nya, olahraga itu juga harus Betul. diperhatikan. Jadi Diperhatikan. nggak mau makan yang junk food terus nggak olahraga. Ya. Boleh Walaupun nggak sih? enak, walaupun enak. Walaupun enak ya dok Ya. ya. Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi Ya. ya jangan sering-sering dan Betul. harus balance. Ya, pakai Balance. olahraga juga ya dok ya. Oke, dokter, ingin saya tanyakan juga. Saat ini kan dokter sebagai dokter spesialis bedah, kunjungan di Polibedah saat ini sudah berapa pasien dok setiap harinya? Kalau boleh tahu nih dok. Rata-rata antara 40 sampai 60 Per hari dok. per hari. Dan ini kasus paling banyak kasus apa dok? Appendix, kasus usus buntu gitu atau apa? Ya, sementara ini memang terbanyak adalah pasien-pasien kontrol pasca Oh. operasi. Jadi polibedah banyak pasien yang habis tindakan di UGD. Oke. Nah, terus yang kedua adalah pasien berkaitan dengan pencernaan. Oke, Yang ketiga tadi ya. dengan tumor. Oh tumor. Tumor Oke. ya, baik tumor yang jinak ataupun yang tumor ganas. Oke, jadi Ya. kunjungan juga sudah mulai banyak ya dok. Ya, untuk Ya. saat ini dokter polibedahnya sudah ada berapa dok? Ada tiga. Tiga dok. Ya. Dokter Agung sendiri, kemudian Dokter Hanafi, Dokter Hanafi dan Dokter Wira. Oh, Ya. laki-laki semua nih ya. Ya, cowok Oke, semua. Cowok semua. Wih. Mau daftar? Oh, Daftar jadi dokter bedah Oh, gitu, maksudnya, gitu. bukan pasiennya dokter bedah. amin dong. Oke. Baik, Dokter Agung, ini sebelum acara ini kita closing nih. Mungkin ada harapan atau kesan atau pesan yang ingin Dokter Agung sampaikan kepada pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, monggo silakan. Ya, ada beberapa yang
pesan-pesan pendek yang dibawa waktu pulang. Oke, Ya. take home message ya Take dok home ya. message. Oke. Jadi satu untuk diri kita sendiri. Oke. Tidak ada orang yang lebih tahu dan perhatian terhadap kesehatan dirinya kecuali dirinya sendiri. Keren. Yang kedua, mencegah lebih baik daripada pengobatan. Betul. Kalau sudah sakit, nah ini yang penting, Iya. segeralah berobat. Iya, betul. Yang keempat penting juga, kalau Anda berobat sudah punya fasilitas pembiayaan. Jadi BPJS itu walaupun sekarang kita masih berusaha untuk memperbaiki pelayanan, tidak akan ada hentinya, tapi itu adalah fasilitas. Dipakai Betul, aja. Dipakai aja. Iya. Iya, iya. Kayak Dan yang kelima, di tempat kita di RSUD 24 jam memang sudah siap melayani. Walaupun tanggal merah, UGD tetap buka. Iya. Ya, gitu. 24/7 pokoknya udah Ya. terusnya ya dok. Ya. Oke, jadi mungkin untuk masyarakat di luar sana, bapak ibu yang mungkin mau berkonsultasi ke Poli Bedah juga boleh ya dok. Boleh, Kita ada masalah. polinya hari Senin sampai dengan hari Hari Jumat, Jumat, Sabtu ya. Minggu libur soalnya dokter Agung mau healing. Nah, Kan biar lupa, balance lupa dok. ada satu lagi. Iya. Kita juga punya pelayanan poli eksekutif. Iya betul, boleh di situ kalau Ya. mau daftar di situ juga boleh H-1 kalau di situ juga Ya, bisa, dok, betul. ya. Oke. Jadi dengan sekian macam pelayanan sudah dikembangkan oleh RSUD Jombang, silakan Anda memilih sesuai Betul. dengan misalnya, oh ya kalau saya antri kelamaan nggak bisa, boleh di poli eksekutif. Boleh. Oh saya nggak ada masalah dok, poli sana nggak masalah. Oh saya mau ke poli eksekutif nih, mau sama dokter Agung aja lah, boleh janjian di Boleh, sana ya, ya. dokter ya. Oke, nanti konsultasi sepuasnya di sana ya dok. Oh Oke. jangan, kalau sepuasnya biar kan sampai malam, enggak, sesuai jadwal. Baik dokter Agung, sepertinya sudah sangat mendetail apa yang panjenengan sampaikan ini. Ya. Semoga mengedukatif dan memberikan semangat bagi Bapak Insya Ibu Allah, amin. pemirsa Humas RSUD Ya. Jombang Menyapa, dan tentunya Ya. jangan bosan-bosan dok ya. Ya, Kesini. insya Allah. Minggu depan boleh siap? Boleh, siap. Dengan materi dengan ya? pemateri yang lain. Biar Bapak Ibu sekalian tidak bosan dengan saya. Oke, baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian acara kita pada siang hari ini, dan jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share di channel YouTube kami. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang. Oke.